Untuk pertanyaan pertama, bagaimana peran guru dalam membimbing siswa untuk mengatasi masalah belajar? Ya. Terima kasih Mbak Putri. Di sini ada Mbak Yahra, ada juga Mbak Diva dan Mas Anton. Ya. Peran guru di SMP Pendidikan Negeri dalam mengatasi kesulitan belajar. Ya. Tentu saja Bapak Ibu guru dalam memberikan materi pelajaran di kelas akan tahu mana anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ya. Pasti Bapak Ibu guru punya strategi dan cara untuk bagaimana caranya tadi yang pertanyaannya yaitu pertama harus memperhatikan daripada siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka tentu saja akan diberikan perhatian khusus ya bagi anak tersebut dengan cara memberikan apa yang namanya latihan soal, dan juga secara mandiri tentu saja ya, dan juga dengan cara-cara justru anak-anak yang seperti ini kita dekati, kita berikan latihan soal secara mandiri. Juga anak ini kita berikan perhatian dan kita arahkan untuk belajar kelompok, mencari kesulitan belajar yang ada untuk disampaikan pada Bapak Ibu guru pengampu pelajaran. Nanti akhirnya juga akan kita perhatikan melalui Bapak Ibu guru dan biasanya kita panggil ya Pak Kesulitan dan Kemudian ada pertanyaan dari tadi kan anak-anak mungkin tadi sudah dijelaskan nih ada cara-caranya seperti pendekatan latihan, kemudian belajar kelompok, dipanggil juga atau apakah di situ pernah menemukan kasus anak tuh kayak merasa minder atau malu itu kalau panggilan biasanya kayak ada apa nih, seperti apa nih? Oh ya, tentu saja ada. Rasa minder, rasa malu dengan teman ya. Namun semua ini akan hilang setelah adanya pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu guru dan guru BK ya. Sehingga kesulitan belajar ini akan bisa teratasi ya. Ibu, kemudian pertanyaan kedua nih, apa saja jenis masalah belajar yang sering dihadapi oleh siswa? Jenis masalah belajar yang sering dihadapi oleh siswa mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 1 tadi ya, kurangnya motivasi belajar dari warga. Maka di sekolah saya sering memberikan pembinaan pada Bapak Ibu guru, anak-anak yang seperti itu mari kita perhatikan, kita ulos, kita dekati, karena memang tadi ada hubungannya di rumah itu kan motivasi belajar. Kalau sudah anak ini mengikuti kakek nenek, kakek nenek itu mungkin lain dengan orang tuanya ya dalam memberikan motivasi belajar. Yang penting kan kakek nenek karena adanya bertemu orang tuanya itu kan tetap perhatian untuk memotivasi belajar cucunya itu tetap kurang ya. Jadi kesulitan belajar nanti karena kekurangan untuk memotivasi perhatian, untuk memotivasi belajar pada anak tersebut. Sebenarnya sudah Alhamdulillah sudah. Bagaimana guru memotivasi dan menginspirasi siswa yang mungkin merasa frustasi atau kehilangan minat dalam pembelajaran? Oh iya, tentu saja dalam proses pembelajaran untuk mengingatkan anak-anak yang tadi mengalami frustasi itu dengan cara memberikan komentar-komentar yang positif ya, pada anak tersebut. Jadi kesampingkan hilangkan komentar-komentar yang negatif pada anak tersebut, justru kita angkat dengan komentar-komentar yang positif. Setelah itu dalam proses pembelajaran kita adakan ice breaking ya. Itu apa? Memusatkan lagi perhatian pada pembelajaran tersebut. Jadi ya
strategi yang diberikan oleh Bapak Ibu itu tentu saja harus apa ya, membawa pembelajaran itu menuju ke satu titik fokus pada Bapak Ibu guru. Jadi itu supaya fokus kembali pada anak-anak yang mengalami frustasi pada saat proses pembelajaran. Demikian. Ibu, pertanyaan selanjutnya nih, apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh guru dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran atau dalam pembelajaran? Tentu saja dalam proses pembelajaran, apa yang disampaikan Ibu Putri tadi, pasti ada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Nah, langkah-langkah konkret yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kami yaitu dengan mengulang kembali materi yang disampaikan. Segala ada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, ya dengan cara strategi Bapak Ibu guru pasti itu ada pengulangan materi. Yang kedua, bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar diadakan program remedial, program pengayaan. Nah, yang terakhir yaitu diberikan pengembangan bagaimana belajar, cara belajar yang benar. Itu langkah-langkah yang diberikan oleh Bapak Ibu. Ibu, mungkin ada pertanyaan dari tadi statement pertama kan ada yang namanya pengulangan materi. Nah, untuk waktunya sendiri itu seperti apa? Oh iya. Kalau waktunya ini menyesuaikan Bapak Ibu guru dalam pengulangan itu pengulangan bisa diulang pada pertemuan minggu selanjutnya, bisa diulang kembali ya. Ataupun dengan cara Bapak Ibu guru sampai kami percayakan. Iya, berarti di sini semua proses, semua kesulitan anak-anak kemudian dilangkahkan itu kami percayakan kepada guru. Pada guru. Yang jelas apa guru kami mohon untuk anak-anak setiap materi yang diberikan itu anak harus paham. Ibu, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Bagaimana guru berkolaborasi dengan orang tua atau wali siswa dalam menangani masalah belajar anak-anak mereka? Mbak Putri, sekolah selalu mengadakan hubungan sinergis, komunikasi yang baik dengan orang tua. Di dalam ada anak-anak mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan mengadakan rapat. Dan keterlibatan orang tua sangat penting sekali. Selain itu juga kita mengundang orang tua yang khusus anak-anaknya mengalami kesulitan belajar. Jadi baik wali kelas, jadi kerjasama yang sinergis dengan orang tua, dengan guru TK kami. Nah, ini sering juga sekolah kita mengundang orang tua yang anak-anaknya mengalami kesulitan belajar, sehingga nanti dalam pengawasan anak-anak ini akan bisa berjalan dengan baik ya. Di rumah diawasi oleh orang tua dalam belajar, di sekolah ada tanggung jawab sekolah. Jadi ada keterlibatan yang sinergis antara sekolah dengan kami. Ibu kan tadi sudah disampaikan nih bahwasanya ada evaluasi dari sekolah maupun orang tua dengan adanya pertemuan di rapat itu. Kemudian bagaimana ketika orang tua itu tidak bisa menghadiri, apakah ada cara lain seperti diskusi via grup WhatsApp atau seperti apa? Bisa dilakukan seperti itu karena di sekolah kami itu selain grup anak-anak juga ada grup orang tua. Nah, bisa nanti wali kelas langsung menuju ke langsung orang tua tersebut. Ya, bisa apalagi sekarang sudah apa ya namanya jarak kecil, digitalisasi sangat luar biasa. Jadi, namun ada juga opsi yang lain. Kita akan menunggu BK mengundang orang tua, kami tanda tangani diketahui oleh kepala sekolah, dan apabila pada saat itu tidak bisa hadir karena mungkin
pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya kita tetap menunggu sampai orang tua itu datang di sekolah. Ini pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sekolah ini terkhusus di SMP 3 Negeri ini mendukung peran guru dalam membantu siswa mengatasi masalah belajar mereka? Oh iya. Masalah belajar siswa ya dalam proses PTM atau proses belajar mereka sudah saja ada kendala juga terkait dengan apa ya satu satgas. Nah, sekolah akan tetap mendukung kegiatan proses belajar mengajar ini dengan cara berupaya untuk memberikan fasilitas atau sarana prasarana dalam proses pembelajaran sehingga Bapak Ibu guru itu bisa mengoptimalkan, bisa apa ya membuat kreativitas, inovasi untuk pembelajaran itu sehingga sarana prasarana ini atau fasilitas ini yang kami utamakan untuk siswa dan itu Bapak Ibu guru. Dan alhamdulillah di SMP Negeri 3 Negeri ini dari 16 sekolah ini ranking 2 ya untuk PPAD kemarin ada sebetulnya kan kalau inputnya sudah bagus gitu nah itu tidak apa ya maksudnya inputnya aja sudah bagus tapi SMP Negeri 3 Negeri ini inputnya itu juga agak di ranking juga atau 4 lebih saya kapan lewatnya jadi ada 16 sekolah negeri dan swasta namun alhamdulillah apa ya untuk lulusan tahun kemarin ini kita di ranking 2 sertapan negeri yang sebenarnya ada 16 sekolah ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat program khusus nih Bu atau ada program yang sangat mendasari atau strategi yang diterapkan sekolah untuk membantu guru dalam mengidentifikasi atau dan mengatasi masalah belajar siswa? Baik Mbak Putri, program khusus di SMP Negeri 3 Negeri yaitu selalu di awal-awal tahun yaitu program kami yaitu mengadakan workshop metode pembelajaran, workshop inovasi pembelajaran sehingga kami mengundang dari narasumber Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman baik itu pengawas maupun narasumber yang lain yang kompeten dalam bidang ini ya sehingga diharapkan nanti bisa memberikan peningkatan terus meningkat terus dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Negeri ya, yang kita rasakan tadi sudah saya sampaikan bahwa SMP Negeri 3 Negeri bisa meraih ranking kedua. Sebetulnya sekarang kurikulum sekarang itu tidak ada ranking, tapi ini sudah ada data peta yang saya dapatkan dari provinsi dinas pendidikan provinsi daerah di Jakarta. Mungkin di workshop itu menarik juga nih workshop untuk dibahas ya. Itu yang diundangkan dari pengawas dan narasumber lain gitu seperti dari dinas. Kemudian mungkin nanti semoga di sini bisa mengundang Menteri Pendidikan Amin gitu kan itu siapa tahu dong. Nah workshop itu sendiri dikhususkan untuk guru-guru atau memang seluruh warga sekolah mengikuti workshop itu? Khusus guru-guru ya di bidang pembelajaran. Khusus. Yang terakhir ini, bagaimana sekolah mengukur keberhasilan upaya guru dalam membimbing siswa mengatasi masalah belajar? Mengukur keberhasilan siswa pada Bapak Ibu guru. Nah tentu saja begini Mbak Putri, kami sebagai kepala sekolah tentu saja ada program kami yaitu setahun 2 kali adanya supervisi kelas. Nah ini benar-benar bisa untuk mengukur keberhasilan Bapak Ibu guru dalam memberikan materi belajar ke siswa ya. Nah, di dalam supervisi ini kan Ibu menyiapkan apa ya namanya kalau dulu RPP ya, dulu rencana persiapan pembelajaran ya. Nah, ini kan ada dua
Yang satu adalah rencana pembelajaran, yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, di situ sudah ada tentang nilai-nilainya yang kami amati dari Bapak Ibu guru. Nah, dari ini kami bisa apa ya? Tadi mengatasi bisa mengukur keberhasilan daripada Bapak Ibu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada siswanya. Jelas-jelas bisa kami ukur ya. Supervisi kelas. Jadi di sini sangat ini ya Bu, sangat apa ya, bersinergi nih, kolaborasinya sangat utuh karena dari kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru-guru, kemudian dari guru-guru melakukan supervisi ke anak-anak mungkin dengan dalam proses pembelajaran, pengulangan materi. Jadi sehingga anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu bisa sedikit demi sedikit meningkat seperti itu Bu. Iya. Ya, oke, Masya Allah, terima kasih Bu. Alhamdulillah jawabannya sudah terjawab semua, bisa dipahami, dan insya Allah semoga jadi kemajuan sendiri nih Bu buat SMP 3 nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali telah mengganggu waktu Ibu. Enggak, kami senang kan, Ibu senang sekali. Ini kan kelas-kelas bangsa nanti akan melanjutkan Masya Allah, ya. perjuangan khususnya di bidang pendidikan ya. Kita doakan Mbak Putri, Mas Anton, Mbak Diva, dan Mbak Yahra tadi ya. Nanti diberikan kelancaran dalam studinya. Gitu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Diva, Mas Anton, Mbak Yahra.